Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk satu rangkaian kegiatan desiminasi modul 1.4 ya, yang bertema budaya positif. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Darmawati, SPD MPD. Kebetulan saya CGP Angkatan 8 yang berasal dari SMA swasta Pergi Siap Maros. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama Ibu Kepala Sekolah SMA Pergi Siap Maros, dan rekan-rekan hebat saya, rekan-rekan guru, Bapak dan Ibu guru yang hadir pada hari ini. Hari ini salah satu kegiatannya adalah akan saya presentasikan atau kegiatan desiminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi ini adalah salah satu rangkaian untuk kegiatan membuat aksi nyata yang merupakan salah satu tugas dari CGP Angkatan 8. Jadi ini adalah tahap akhir di modul 1 yaitu modul 1.4. Nah, untuk pertama di rangkaian semua dari materi ini saya awali dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini sangat lengkap dibahas di modul 1.1 di mana di dalamnya di sini bahwa tujuan pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, yang menjadi rujukan kita untuk dunia pendidikan sampai saat ini adalah tokoh pendidikan yang kita semua mungkin kenal yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada statement yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, yang di sini berarti tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun. Menuntun itu seperti apa? Ya, ibaratnya seperti petani bahwa anak didik kita ini adalah seperti benih, ya, yang ditanam. Jadi apa yang ditanam itulah yang tumbuh. Seperti misalnya benih yang kita tanam ini adalah benih padi, maka yang kita harapkan tumbuh nanti itu pasti adalah padi, bukan jagung. Nah, yang menjadi tanggung jawab atau yang menjadi peran guru di sini adalah menuntun. Nah, kemudian di sini ada penekanan bahwa segala kodrat yang ada pada anak-anak, berarti tujuan pendidikan ini akan terfokus kepada anak-anak didik kita. Apapun yang kita lakukan ini menurut Ki Hajar Dewantara dan diadopsi untuk dunia pendidikan kita sampai sekarang, prinsip filosofis pendidikannya bahwa apapun yang kita lakukan mulai dari sikap, tindakan, dan apapun itu adalah tujuannya tidak lain adalah untuk murid kita. Jadi semuanya terfokus kepada murid. Karena pendidikan itu pada dasarnya adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Oke, berikutnya. Nah, ini merujuk kepada peran kita sebagai seorang pendidik atau pengajar. Ya, jadi kalau kita di sekolah bukan mungkin hanya sekedar kita share ilmu, tetapi di sini adalah sebagai juga pendidik. Pendidik ini bisa cakupan maknanya luas. Nah, ini ada beberapa poin yang saya cantumkan yang berkaitan dengan peran kita sebagai seorang guru. Ya, di sini dikatakan guru itu harus berpihak kepada murid. Nah, yang seperti saya bahas sebelumnya tadi bahwa apapun tindakan kita mulai dari perkataan, perbuatan, sikap dan lain-lain ini semuanya adalah pasti berpihak kepada murid. Kemudian poin berikutnya ini, guru itu harus memahami karakter murid. Jadi bagaimana perlakuan kita di kelas ketika kita mengajar. Nah, ini sebagai guru juga kita harus paham dengan karakter murid kita.
kita bahwa setiap murid itu pasti punya karakter yang berbeda-beda. Jadi penerapan mungkin metode mengajar, teknik mengajar kita tidak mesti harus disamaratakan semua untuk anak-anak, karena bisa saja anak didik kita ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian poin berikutnya ini guru harus bisa menuntun murid dengan kodratnya. Ya, jadi tujuan utama atau peran utama di sini guru tadi adalah menuntun. Menuntun berarti pemahaman kita ini adalah yang tadinya mungkin anak-anak tidak tahu arah mana, ya kita tuntun dia bahwa seperti inilah harapannya nanti akan jadi seperti ini yang ada di kita. Kita yang di sini berposisi sebagai penuntun. Kemudian yang berikutnya, guru harus memahami tujuan pengajaran. Ya, jadi mengajar apa yang kita lakukan di kelas, ya, mendidik, ya, pastinya juga kita harus paham dulu apa sih tujuan pengajaran yang kita lakukan itu, ya, agar mungkin apa yang kita sudah rencanakan, apa yang kita sudah menjadi tujuan kita itu bisa tercapai. Oke. Nah, berkaitan dengan materi kita hari ini untuk modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan sebentar saya tampilkan berkaitan dengan materi kita di modul 1.4 atau budaya positif di sini. Nah, di sini dulu kita bahas dulu tentang disiplin. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada narasi, ini seperti permainan, seperti mungkin kita bisa sebentar mempraktekannya. Nah, judulnya ini cobalah buka. Nah, di sini Anda dan teman Anda akan melakukan satu kegiatan cobalah buka. Nah, Anda adalah berposisi sebagai A. Tugasnya ini mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Anda itu. Ya, Anda perlu menjaga benda itu sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya. Sedangkan tugas B, rekan Anda mungkin bisa di samping kita, teman kita, dia ini mencoba dengan segala cara untuk membuka genggaman Anda, kepala tangan Anda tadi. Teman ini, si B ini akan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, bisa menggoda, menggelitik, bahkan menawari dengan uang atau apapun mungkin, agar nanti ini kita mau membuka kepala tangan kita. Mungkin mau memperlihatkan apa sih yang sebenarnya kita genggam yang berharga sekali di situ. Nah, di sebentar kita coba di sini akan kembali bertanya ke diri kita kalau kita ada di posisi si A dan si B ini. Nah, ketika nanti kita coba lakukan, nanti ini ada 3 pertanyaan yang bisa kita jawab sendiri atau kita bisa diskusikan. Nah, kalau kita ada di posisi misalnya nih, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda atau si B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda atau si B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa dan apa alasannya untuk menutup kepalan tangan tersebut? Dan yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Oke, mungkin ini narasinya dulu untuk permainan ini. Nah, saya mau bertanya mungkin pada teman-teman, kalau kita si posisi A, misalnya ini yang mengepalkan tangan, teman kita ini yang memaksa kita untuk membuka, kira-kira apa yang pilihan kita, reaksi kita? Apakah mau dibuka atau bertahan? Mungkin saya bertanya dulu kepada mungkin Ibu Fatma. Kira-kira? Ya, saya tetap bertahan karena saya akan mencari tahu apa alasannya untuk dia membuka tangan saya, apa tujuannya. Jadi Ibu Fatma ini katanya dia akan bertahan, tidak akan membuka kepalanya, biar mungkin diiming-imingi sama uang 1 juta atau berapa, sampai dia bertahan tidak akan membuka kepalanya itu, biar digelitik, dipaksa dan lain-lain. Nah, kalau Ibu Kepala Sekolah kira-kira di posisi Jadi kalau misalnya saya di posisi A, iya tanpa sesuatunya. Maka kalau misalnya ada sesuatu hal mengapa harus saya menggunakan tangan, saya tidak akan buka tanpa mengetahui apa tujuan orang tersebut ingin membuka. Oh iya. Kalau
Kuat sekali pendiriannya Ibu Kepala Sekolah dengan rekan-rekan tadi. Oke, satu lagi mungkin saya minta jawabannya dari Bapak, yang bapak-bapaknya. Oke Bapak, mungkin ganti sama ibu-ibu. Gimana kalau di posisi si A atau si B? Sesuai dengan pertanyaan di atas bahwa apakah saya sebagai A akan membuka telapak tangan saya untuk memperlihatkan kepada orang. Kalau saya sama seperti kepala sekolah, bahwa saya tidak akan membuka tanpa mengetahui apa alasannya untuk membuka telapak tangan saya. Begitu seperti itu. Iya. Makasih banyak Ibu. Ya, jadi kalau di posisi ini sudah ada 3 pendapat dari rekan-rekan, hampir sama aja, bahkan sama jawabannya. Semua punya keyakinan teguh bahwa tidak akan membuka. Nah, saya mau bertanya satu mewakili mungkin jika ada di posisi B. Apa yang Anda lakukan kalau Anda di posisi B dengan jawaban-jawaban yang sudah ada yang mewakili posisi A? Mungkin Ibu Samsia mungkin bisa mewakili kalau di posisi B kira-kira apa sikapnya? Atau Pak Anto? Bisa maju kan? Bisa maju. Bagaimana? Kepala tadi kan si B ini yang berusaha membuka kepala tangannya si A. Nah, kira-kira apa yang sikapnya? Gimana? Apa tetap mau berusaha terus? Yang tadinya dikasih uang mungkin 1 juta, tambahin lagi 2 juta supaya nanti berubah pikiran? Ya. Ya, oke. Mungkin semua dari kita pasti punya jawaban kalau kita diarahkan pada situasi seperti ini. Nah, saya kira di sini ada mengarah kepada pertanyaan ketiga, siapa sih sebenarnya yang memegang kendali? Jadi betul sekali teman-teman. Tadi ada mengatakan saya akan bertahan. Jadi yang memegang kendali mau buka atau tidak itu dari kita. Ya, apapun pengaruhnya dari luar, biar di ini misalnya tadi uang atau mungkin bahkan diancam, ada mungkin dengan istilahnya dibujuk-bujuk atau apa, tetapi kalau kita punya keyakinan teguh atau punya satu prinsip yang kuat, ya mungkin akan bertahan bahwa saya tidak akan membuka karena ini berharga bagi saya. Ya, apapun yang dilakukan si B, bentuk intimidasinya dan lain-lain, tapi saya akan bertahan. Nah, ini satu contoh gambaran bagaimana bahwa dalam menjalani suatu peran kita sebenarnya harus punya keyakinan yang kuat. Ya, ketika kita mungkin sudah yakin bahwa saya mau seperti ini, insya Allah pengaruh dari luar yang istilahnya secara eksternal itu bisa saja tidak bisa menggugah atau membuat kita berbuat atau mengambil langkah yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini sebelumnya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ada beberapa teori kontrol. Ini kita kaitkan dengan kita sebagai berposisi sebagai pengajar ya. Nah, sebenarnya istilah kontrol ini kan sebenarnya kita punya peranan sebagai mengontrol anak-anak kita atau murid-murid kita kalau di sekolah. Nah, ini dari teori kontrol Dr. William Laser, ini sebenarnya dia mematahkan atau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, kalau kita berpikir selama ini, oke, saya kontrol anak-anak. Kontrol itu pemahaman kita seperti apa sih? Bagi kita mau semua yang kita mau itu mungkin dilakukan oleh anak didik kita. Itu mungkin dikatakan kontrol. Ya, ketika apa yang kita mau atau inginkan itu dilakukan oleh anak-anak kita itu mungkin dikatakan kontrol. Nah, ternyata ada miss ini berarti tidak benar. Ada yang perlu kita luruskan. Nah, ada sekitar 4 poin di sini yang sebenarnya miskonsepsi ya mengenai makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini guru itu selalu menganggap bahwa dia yang sebagai pengontrol, dia punya peranan mengontrol. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita sebenarnya tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh memaksakan kehendak kita, apa yang kita inginkan itu semua dilakukan oleh anak-anak. Itu kita mesti berpikir bahwa ini sebenarnya ada kesalahan pemikiran kita di situ.
Poin kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, tidak semuanya ya. Karena penguatan positif atau bujukan itu memang dia bentuk kontrol, tapi tidak selamanya menguntungkan atau baik untuk anak dan diri kita. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Selama ini kan kita sering menerapkan salah satu mungkin peran guru itu adalah membuat siswa menjadi merasa bersalah. Ya, selama ini kita seperti itu. Ya, jangan begitu, contoh seperti ini, jangan begitu nak. Kasihan ini ibu, sudah capek-capek mengajar kamu tidak perhatikan ini. Kita sebenarnya mau membuat itu anak-anak itu merasa bersalah, posisinya dia dianggap bahwa dia salah. Nah, ternyata dalam teori kontrol Dr. William, kritik dan rasa bersalah itu sebenarnya itu identitas gagal. Akan ada materi saya sebentar yang lebih detail mengenai ini. Ya, jadi membuat anak-anak merasa bersalah bahwa apa yang dilakukan itu tidak sesuai sebenarnya tidak tepat ya untuk teori kontrol menurut Dr. William. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita kan pasti berpikir, saya ini guru ini sebagai pendidik sudah dewasa, anak-anak mungkin yang saya ajar ini, oke lah kita kalau level SMA mungkin sudah ada di tahap pemula untuk dewasa anak-anak, tapi bagaimana dengan guru-guru yang di tingkat SD? Pasti menganggap bahwa dirinya ingin dewasa, sementara anak didiknya adalah belum dewasa. Ya, di sini dia mungkin bisa memaksakan hal-hal dan menganggap bahwa hanya dia yang bisa didengar. Nah, bahkan di sini dikatakan bahwa banyak orang dewasa percaya bahwa mereka lah yang memiliki tanggung jawab untuk membuat murid mereka berbuat hal-hal tertentu. Jadi ini yang perlu kita sedikit luruskan ya. Oke, berikutnya. Nah, makna disiplin. Nah, sebelumnya mungkin kita lihat penjelasan atau pemaparan di atas tentang disiplin. Apa sih yang ada di pemikiran kita itu kalau menyinggung kata disiplin? Karena ini pasti kita terapkan di sekolah kita. Ya, karena salah satu budaya positif itu adalah disiplin. Bagaimana bisa sesuatu itu terlaksana, misalnya ada tata tertib, ada aturan dan lain-lain, kalau tidak ada budaya disiplin, ini juga jadinya akan sia-sia. Nah, ada beberapa ringkasan yang saya ambil di atas. Kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin sebenarnya dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kita kan sering berpikir, oh ada tata tertib pasti ada hukuman. Kalau anak itu melanggar berarti ada sanksinya, ada hukumannya. Itu sudah seiring itu. Nah, sebenarnya itu kalau untuk yang kita pelajari ini di guru penggerak, ini yang mau diubah mindset kita bahwa cara hukuman itu bukanlah salah satu solusi terbaik. Sebentar akan ada kita lihat solusi apa saja selain hukuman. Nah, berikutnya, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung ada unsur ketidaknyamanan kalau berkaitan dengan disiplin. Karena kalau dipenuhi ya nyaman sih, tetapi kalau ada nih pelanggaran di dalamnya pasti ada ketidaknyamanan. Karena ada yang unsur merasa mungkin disakiti, merasa mungkin ketika dihukum merasa tidak nyaman, itu maksudnya. Nah, berikutnya, kalau kita melihat dari makna katanya, arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, ya, disiplinan yang artinya belajar. Ada juga ya, ini dari akar katanya bisa diambil dari disiplin yang artinya murid atau pengikut. Ini kalau mengacu kepada makna kata. Nah, berikutnya, seseorang yang memiliki disiplin, ya, berarti mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan, ya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan poin terakhir yang saya cantumkan di sini, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Sebentar akan saya paparkan yang bagaimana sih yang dikatakan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, next. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ini berkaitan dengan budaya positif. Karena untuk memunculkan pembiasaan budaya-budaya positif, kebiasaan yang baik di sekolah lingkungan kita itu pastinya ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Nah, apa itu nilai kebajikan? Oke. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini ada pasti di lingkungan kita, pasti ada.
ya. Sisa kita mungkin melihat tuh nilai kebajikan apa itu yang ada di lingkungan kita, lingkungan kelas kita, lingkungan belajar kita itu ada. Nah, mengacu ini banyak sekali sebenarnya pendapat kriteria yang dipakai untuk melihat yang namanya nilai kebajikan. Tapi saya mengambil satu saja di sini, nilai kebajikan yang diambil berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita nanti mengacu kepada kurikulum implementasi kurikulum merdeka, maka ini kan pasti akan kita terhubung dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang ada termuat di dalamnya, ini saya perkenalkan. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini cakupannya lumayan luas. Apalagi kalau kita tahu kita dalam sekolah yang lingkupnya adalah perguruan Islam, ya. Mudah-mudahan nilai ini pastinya menjadi selalu diutamakan. Beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Nilai berikutnya ada namanya nilai mandiri. Ya, ini juga ya kita usahakan kita munculkan di lingkungan belajar kita atau di sekolah kita. Ya, mandiri itu mungkin kita paham semua teman-teman. Ya, mandiri itu seperti apa? Jadi anak-anak didik kita ini yang diupayakan memiliki nilai ini. Ya, ketika mungkin ada pembelajaran atau apa, ya, sudah ada nilai kemandirian di dalamnya. Bukan semua mengandalkan hanya satu temannya atau hanya dengan menyontek dan lain-lain. Berikutnya ada bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan lainnya ya yang harusnya dimunculkan di lingkungan sekolah kita. Tapi ini saya mengambil satu saja poin dari profil pelajar Pancasila. Oke, berikutnya ya, dalam bertindak ini ya pastinya kita itu sebenarnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini juga berdasarkan pendapatnya Diana Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia sebenarnya ya. Jadi termasuk kita ini ya, bukan hanya peserta didik kita, tetapi termasuk kita juga. Ada 3 motivasi untuk kita terkadang untuk berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jangan heran kalau anak-anak tak sudah ada aturan ditetapkan, mereka dominannya mengikuti aturan itu hanya karena untuk menghindari yang namanya hukuman. Karena tidak mau dihukum, ya jadinya dia mengikuti aturan datang tepat waktu karena kenapa menghindari yang namanya hukuman. Ini sebenarnya motivasi juga ya untuk kita berperilaku. Ya, tetapi sebenarnya kalau kita persentase dari nilainya, ini bukan sebenarnya harus yang menjadi utama motivasinya. Yang kedua, apa sih motivasinya? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Betul tidak? Terkadang kita melakukan sesuatu karena ada keinginan seperti itu. Manusiawi ya. Terkadang kita berbuat sesuatu karena sebenarnya ada dalam hati kita walaupun kita tidak mengungkapkan secara lisan, tetapi manusiawi itu mungkin karena kita ingin ada rasa dihargai atau penghargaan dari orang lain atau bahkan imbalan ya. Siapa sih yang tidak mau? Ini salah satu juga motivasi. Nah, ini poin yang ketiga kita lihat apa sih motivasi perilaku manusia. Ini katanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya tanya dulu teman-teman, kira-kira motivasi di atas 1, 2, 3 yang mana yang kira-kira lebih banyak kita pakai, ataukah menurut Anda yang lebih baik yang mana? 1, 2, atau 3? Karena ini pasti hampir ada semua di diri kita. Ketika kita berperilaku ada sebenarnya mendasari kita berperilaku seperti itu. Nah, kalau kita analisa sebenarnya poin 3 ya. Ada unsur kita berbuat sebenarnya untuk menghargai diri kita sendiri, bukan karena kita mau dipuji. Jadi ada rasa mungkin kesenangan tersendiri, wah alhamdulillah saya sudah melakukan seperti ini karena ini sesuai dengan prinsip saya. Ada rasa lega sendiri walaupun tidak dipuji oleh orang. Nah, saya kira ini dia menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan mereka yakini. Nah, saya kira ini adalah mungkin motivasi yang perlu kita, walaupun mungkin agak berat ya, tetapi mungkin inilah yang hal ideal ketika kita ingin berperilaku. Oke, berikutnya ini mungkin sebentar kita lihat, ini satu pemikiran tentang restitusi. Akan banyak dibahas, sedikit saja pengantar tentang apa sih definisinya, karena ini adalah kata yang baru. Terus terang saya juga baru menemukannya setelah mengikuti materi di
guru penggerak. Nah, ada satu nanti bagian dari bagaimana kita pola pikir kita, ada namanya restitusi. Nah, saya mengulas dulu sedikit tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, seperti kita tahu tadi bahwa nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah ini kita berharap semua bisa nanti ada dan diterapkan di sekolah kita. Tetapi jangan lupa bahwa posisi kita di sekolah itu bukan hanya sebagai pengajar pendidik. Sebenarnya ada 5 ya posisi kontrol guru yang harus kita paham. Ya, dan kita nanti lihat diri kita kira-kira ada di posisi mana. Karena di antara 1 sampai 5 ini sebentar ada yang sebenarnya posisi kontrol yang paling ideal. Ya. Yang pertama penghukum. Apa betul itu guru bisa berposisi sebagai penghukum? Bisa ya? Ya. Jadi kalau ada anak-anak mungkin berbuat salah atau melanggar, umumnya kita itu pasti ya menghukum atau memberikan namanya hukuman, maka tanpa sadar kita ada di posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Apa betul? Ya, saya sudah jabarkan tadi di awal. Ya, ketika kita berkata kepada anak kita, ayolah nak, kenapa kamu seperti itu? Kasihan ibu sudah capek-capek buat materi pembelajaran. Ketika ibu mengajar, ya sudah berusaha menjelaskan panjang lebar, kamu malah tidur-tiduran, kamu malah cuek, kamu malah santai. Ini sebenarnya ungkapan-ungkapan ini sebenarnya secara tidak langsung ini kita ada di posisi pembuat rasa bersalah. Jadi kita sebenarnya ada harapan yang kita selipkan melalui pertanyaan itu ke anak-anak supaya anak itu merasa salah kah ini. Kita pasti harapannya supaya anak tidak ulangi lagi kalau dia sudah merasa bersalah. Nah, sebenarnya kalau posisinya begitu kita ada di posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kontrol yang ketiga posisinya adalah sebagai teman. Nah, ini perlu sekali sebenarnya juga. Ketika kita ada di lingkungan sekolah, ya, memposisikan kita sebagai teman ke anak-anak ini supaya mereka mungkin tidak terlalu kaku, tidak terlalu takut, ya, terkadang juga kita praktekkan. Kita harus mendengar juga bagaimana mereka, ya, ada curhatannya, ada pendapatnya, ya, sebagai mungkin berposisi teman, kita sebagai pendengar yang baik. Ya. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Nah, pemantau ini ya berarti kita pantau anak-anak kita. Contohnya misalnya dikasih tugas atau PR, kita pantau apa betul kerja. Nah, itu kita berposisi sebagai pemantau. Pemantau juga ini bisa banyak menjadi wewenang ibu kepala sekolah atau bisa juga pengawas. Itu masuk juga di lingkup di situ. Nah, tapi guru juga ada, ya, kita pemantau anak-anak langsung di kelas. Nah, yang terakhir inilah yang saya bahasakan tadi posisi yang paling ideal, yang paling bagus di antara semua kontrol guru yang ada. Apa itu? Manajer. Manajer itu dia yang mengatur semuanya dari mengontrol, ya, dari mungkin berperan sebagai teman bisa juga, yang memposisikan dirinya bukan hanya sebagai penghukum, tetapi semua lingkup peran ini bisa tercover kalau dia berposisi sebagai manajer. Kita tahu kan kalau yang namanya manajer dia yang tahu semua. Ya, manajer ini contoh sederhananya kepala sekolah, karena dia itu pimpinan di sekolah yang bagaimana mungkin dia bisa bagaimana di sekolah itu semua terlaksana dengan baik. Jadi posisi kontrol yang paling ideal itu sebenarnya kalau guru adalah manajer. Ya, jadi bukan hanya manajer untuk menjadi pimpinan yang punya kekuasaan dan kekuatan, tetapi bagaimana bisa memantau semuanya. Ya, itulah yang dikatakan berposisi kontrol manajer. Oke, the next. Nah, ini saya sedikit masuk kepada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini tadi yang baru ya. Nah, kalau kita berkaitan dengan masalah disiplin, ya, pasti itu tidak lepas dari hukuman sama konsekuensi. Berkaitan dengan tata tertib, aturan, dan lain-lain tidak jauh-jauh dari yang namanya hukuman sama konsekuensi. Nah, sebelum saya ke sini, saya mungkin mau bertanya dulu ke teman-teman. Ada yang tahu apa perbedaannya hukuman dengan konsekuensi? Ataukah sama Ji menurut tak? Atau pernah menghukum, pernah kasih konsekuensi ke anak-anak? Ya, silakan. Kalau dari saya sendiri, hukuman itu adalah konsekuensi bentuk konsekuensi dari tindakan. Konsekuensi yang bisa diimplementasikan. Iya. Itu kalau hukuman
mediasi. Iya, iya. Berarti Bapak masih mediasi kalau konsekuensi. Iya, makasih banyak. Banyak Ibu pendapatnya. Berikutnya, siapa lagi yang mungkin bisa kita dengar masukannya dulu sebelum kita paparkan bagaimana apa sih perbedaan hukuman atau konsekuensi? Atau menurut Bapak Ibu ada yang berpendapat sama? Bu Hasra bagaimana? Kalau menurut saya hampir sama saja Bu ya. Iya, karena misalnya ada aturan yang dilanggar, kita biasa membahasakan ini konsekuensinya atau ini hukuman yang harus dijalankan karena tidak mematuhi aturan. Seperti itu kalau menurut saya. Oke, makasih banyak Ibu. Bu, pendapatnya. Ya, jadi betul juga ya, betul yang Bapak Ibu mungkin kita pikirkan kalau ditanya apa sih sama itu hukuman sama konsekuensi. Seakan-akan ini mirip-mirip ya, bahkan mungkin agak sulit kita untuk memisahkannya. Nah, sebelum ini sebentar ini akan kita bermain memilih antara dua pilihan, ada beberapa sebentar kasus seperti ini untuk lebih memahami tentang perbedaan hukuman sama konsekuensi. Tapi sebelumnya kita back dulu yang tadi ya. Saya jelaskan sedikit mengenai perbedaan hukuman konsekuensi sama restitusi. Ini yang sebentar sebenarnya saya perkenalkan tadi yang saya keep yang restitusi ya. Karena ini langsung tiga, ada hukuman, konsekuensi sama restitusi. Nah, kita lihat dulu hukuman. Ada beberapa sudut kita menilainya. Hukuman itu model paksaan, ya. Sedangkan konsekuensi dia itu stimulus dan respon. Jadi betul yang dikatakan tadi Ibu Guru kalau konsekuensi itu sebenarnya akibat dari apa yang dilakukan, itu dikatakan konsekuensi. Dia itu sifatnya lebih responsif, ya, disesuaikan dengan apa pelanggarannya, itu ada konsekuensi. Nah, kalau restitusi dia masuk ke kontrol. Saya percepat sedikit ya. Kemudian hukuman itu ada mendorong menyalahkan diri, sedangkan konsekuensi ada mendorong kepatuhan, dan restitusi itu mendorong disiplin positif. Nah, sebenarnya pemahaman penalaran kita kan sebenarnya lebih dibawa ke restitusi sebentar ya, karena ini berkaitan dengan nilai positif. Nah, kalau hukuman sifatnya tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Dia itu kondisionalnya itu terkadang tiba-tiba, tidak sesuatu yang tidak terlalu bagaimana, tidak diduga ya. Pelanggaran itu bisa tiba-tiba saja. Nah, kemudian sedangkan konsekuensi sifatnya sudah diketahui dan masuk akal, dan restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, dari segi siapa yang membuat perbedaannya, kalau hukuman itu dibuat oleh guru, ya. Jadi kalau anak-anak kita melanggar, guru yang langsung bikin hukuman, ya. Tidak ada keterkaitan dengan murid, tidak ditanya murid mau apa hukumanmu, tapi langsung kita jatuhkan saja. Nah, sedangkan kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, ya. Jadi di sini sudah ada kesepakatan. Kalau kamu melanggar begini, begini konsekuensinya. Jadi dia sudah tahu. Itu perbedaannya sedikit dengan konsekuensi. Sedangkan restitusi sebentar dibuat oleh guru dan juga murid. Nah, kalau di bagian hukuman murid belajar menyembunyikan kesalahan, sedangkan kalau di konsekuensi murid belajar taat peraturan, dan yang terakhir ini di restitusi ini sebenarnya nilai positifnya adalah akan nanti diarahkan murid belajar memecahkan masalahnya sendiri. Jadi ada masalah penyelesaian, perbedaannya kalau di restitusi. Oke, berikutnya ini sedikit saya percepat bahwa hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, ya. Ada unsur penguatan negatifnya. Jadi kalau ada apa dia berbuat, ada nanti imbalan impasnya, membayar impas kesalahan. Sedangkan di konsekuensi lebih mengarah kepada mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Sedangkan restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, ini tambahan terakhir. Kalau hukuman itu lebih sifatnya menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan anak-anak atau peserta didik kita. Sedangkan di konsekuensi dia sifatnya lebih membantu. Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, serta menerapkan konsekuensi. Dan yang terakhir di restitusi, dia unsurnya menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, ada pembimbingan, serta ada rancangan acuan untuk berpikir restitusi untuk menyelesaikan masalah. Oke, berikutnya. Nah, ini kita coba bermain. Gampang sih karena tebak-tebak. Nah, coba kita lihat dulu situasinya begini. Coba Bapak Ibu lihat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya dia catat ya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi disuruh mencatat 100 kali di bukunya kalimat saya tidak akan terlambat lagi.
Nah pertanyaannya, apakah situasi di atas yang diberikan ini termasuk sanksi atau konsekuensi atau dia hukuman? Coba ibu pikirkan atau bapak ibu guru kira-kira apa pilihannya di situ? Sanksi. Yang lain? Ada hukuman. Ya, sudah bermacam-macam jawaban ini. Coba dicek dulu, kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku. Biasa atau pernah dilakukan begini anak-anak? Pernah. Nah, sadar tidak kita yang kita lakukan itu sanksi atau hukuman? Sorry, konsekuensi atau hukuman? Sama ya? Kalau kita apa ibu? Kalau saya dia bisa masuk konsekuensi kalau siswa itu menyadari. Oh, konsekuensi kalau Tapi siswa dia itu bisa masuk menyadari, hukuman ketika siswa itu malah tertekan terpaksa. merasa tertekan, dia tergantung ya. Tergantung yang sama yang dikasih sanksi atau hukuman ini ya. Kalau tertekan, Berarti dia hukuman. ya. tanpa tidak ada perubahan sikap. Kalau tanpa ada perubahan sikap, itu kalau dia hukuman ya. Ada lagi pendapat yang lain. Kita semua punya jawaban, nggak boleh tidak memilih ya. Harus ada jawaban. Konsekuensi saya. Kita apa ibu? Mungkin ada alasannya memilih konsekuensi. Karena siswa Ya. saya memilih konsekuensi di sini karena siswa sudah mengetahui apa hukuman yang akan didapatkan, sudah mengetahui apa pelanggaran yang sudah mengetahui apa hukuman apa yang akan didapatkan setelah kalau dia terlambat lagi. Gitu. Jawaban yang Sangat bagus. Berikutnya, ini bapak-bapaknya bagaimana pendapatnya? Sanksi atau hukuman? Hukuman. Ada juga sanksi? Pak Isa, bagaimana Pak Isa? Hukuman. Hukuman. Oke, kita coba cek jawaban Anda. Jadi ini akan saya coba menarasikan jawabannya versinya guru penggerak ya pemaparannya. Karena saya juga ketika awal ditanya ini bingung-bingung, bahkan ketika ada kuesioner sampai 10, poin benar saya itu hanya beberapa, hampir salah semua. Ya, karena bingung antara hukuman seperti tadi dibilang ibu kepala sekolah mirip-mirip di hukuman sama sanksi. Kayak susah sekali kita membedakan. Nah, coba kita lihat apa jawabannya. Yang benar adalah hukuman. Nah, saya sedikit mendeskripsikan kenapa jawabannya hukuman. Begini. Tidak siap. Ya, sebentar kita akan lebih paham. Ada beberapa contoh lagi sesudah ini. Mencatat 100 kali di dalam buku itu katanya hukuman, dibahasakan tadi hukuman. Nah, apa kesalahannya tadi ini? Terlambat ke sekolah. Nah, memang tidak secara detail tadi di tabel yang saya jelaskan, tetapi versi penjelasannya adalah kenapa memilih hukuman, karena tidak nyambungi kesalahannya dengan apa yang dikasih. Itu adalah hukuman. Dan dia modelnya bisa langsung spontan. Tidak ada di tertera mungkin kesepakatan bahwa kalau terlambat kok nanti disuruh mencatat seperti ini. Kalau terlambat itu bisa saja kalau dia konsekuensi dia punya aturan tersendiri sudah disepakati. Tetapi ini biasanya spontan dia dari orang atau guru. Ketika anak-anak itu terlambat langsung suruh mencatat 100 kali. Ya. Saya kapok datang terlambat. Ya misalnya seperti itu. Jadi satu penjelasan yang saya juga baru paham karena kemarin saya juga salah memilih ini. Katanya ini antara kesalahan yang dia lakukan tidak nyambung dengan hukumannya, dengan apa yang diperlakukan ke dia, itulah kenapa dipilih hukuman. Oke, selanjutnya. Nah, coba ini, mungkin lebih mudah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Sanksi atau hukuman? Atau konsekuensi atau hukuman? Nah, jadi kalau bilang sanksi sama di garis miring berarti sama dia. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yang di sini konsekuensi juga? Sepaham semua? Kita cek jawabannya Bapak Ibu sekalian. Betul sekali. Kenapa konsekuensi? Kenapa sanksi? Penjelasannya adalah perlakuan yang dilakukan ini betul-betul sesuai dengan apa kesalahannya. Dia karena coretan dibikin, bersihkan coretan itu. Hapus coretan itu. Ya, jadi ini sesuai dengan kesalahan yang dia perbuat, pelanggaran yang dia buat, maka ketika perlakuan yang kita berikan itu sesuai, maka itu lebih mengarah kepada sanksi atau konsekuensi.
Oke, kita sudah mulai sedikit paham. Lanjut lagi. Ini mungkin terakhir ini, atau masih ada mungkin sebentar. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di ke sekolah. Ini mungkin situasinya waktu pandemi kemarin. Sanksi atau hukuman? Sanksi atau hukuman? Wah, sudah mulai kompak ini lah. Langsung cepat sekali paham. Saya saja butuh berapa kali meeting ini baru bisa paham antara sanksi dan hukuman. Nah, kita lihat. Silakan. Waalaikumsalam. Kita lihat jawaban kita sama-sama Bapak Ibu sekalian. Nah, betul sekali. Kenapa? Pusat itu tidak ada kaitannya dengan pakai masker. Jadi bisa-bisa saja orang terserah gurunya mau hukum apa, ya. Pakai masker ini tidak ada keterkaitannya dengan pusat. Bahkan pusat lagi masuk ke bagian olahraga ya, pelajaran penjas. Nah, oke. Berikutnya mungkin ini terakhir. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kenapa masih ada beda-beda jawaban? Apa tadi? Konsekuensi atau hukuman? Coba kita cek. Betul sekali, sudah 100%. Nah, kalau ini berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa? Tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua. Ya, alhamdulillah saya langsung dari pertanyaan satu saja tadi agak bingung. Selanjutnya sudah tepat semua, berarti kita sudah mulai sedikit paham apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Oke, berikutnya saya masuk keyakinan kelas. Ya, ini keyakinan kelas ini salah satu budaya positif yang mesti kita juga mungkin mulai terapkan nanti sekolah. Teman-teman sekalian, saya sedikit berbagi pengalaman. Keyakinan kelas ini adalah istilah-istilah baru juga yang saya temukan. Kalau kita berpikir keyakinan kelas, apa sih itu keyakinan kelas? Nah, coba. Keyakinan kelas itu keyakinan kelas dan peraturan kelas ini mungkin sering kita mendengar. Kalau peraturan kelas pernah dengar? Keyakinan kelas baru. Ya, semoga teman-teman semua nanti bisa ikut programnya guru penggerak. Sana akan lebih banyak memahami hal-hal yang istilah-istilah yang baru seperti ini. Ya, jadi sebelum saya masuk dulu penjelasan lebih detail, saya butuh jawabannya teman-teman sekalian. Pertanyaannya seperti ini, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang sama, betul atau salah? Betul atau salah? Ya, jadi kalau kita bilang salah, berarti menganggap tidak sama ya. Oke, kita cek jawabannya. Betul sekali. Berarti teman-teman semuanya sudah paham bahwa keyakinan kelas sama peraturan kelas itu sebenarnya berbeda. Nah, satu lagi pertanyaan. Keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Kira-kira kita tebak-tebak dulu ya. Betul atau salah? Betul? Coba kita cek. Ya, benar semua teman-teman. Ya, jadi ini kenapa keyakinan kelas ini diangkat? Karena ini adalah satu budaya positif yang harus ditumbuhkan nanti di lingkungan belajar kita atau di sekolah kita. Nah, saya sedikit dulu mengarah apa sih mungkin letak sedikit perbedaannya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas yang seperti apa itu, Bapak Ibu sekalian? Karena kalau peraturan kelas ini seringnya didengar. Apa atau apa contohnya kira-kira? Contoh peraturan kelas yang Ibu biasa terapkan di kelas. Peraturan kelas Dilarang coret-coret dinding. dilarang. Coret dinding. Oke, dilarang mencoret-coret dinding. Ini di lingkungan kelas ya, dalam kelas. Oke, kalau Ibu apa contoh peraturan sekolah? Peraturan kelas. Dilarang malas menulis. Dilarang malas menulis. Oke, kalau Ibu Apa contoh peraturan? Kalau masuk kelas pada saat pelajaran 15 menit. Oke. bagus sekali Ibu. Oke, contoh peraturan. Penggunaan harus menggunakan sepatu. Dia ini masuk ke tata tertib. Sepatu yang dipakai katanya harus sepatu hitam. Oke, ini guru BP, Ibu BP pasti paling tahu yang namanya peraturan kelas. Oke, dalam peraturan kelas itu siswa dilarang saling mengejek. Dalam saat pelaksanaan pola belajar, siswa dilarang keluar masuk tanpa alasan tertentu. Oke, bagus sekali Bu. Jadi ini mewakili teman-teman semua. Pasti kita paham yang namanya
peraturan kelas karena di kelas kita semua sudah diterapkan. Contoh tadi dilarang mencoret-coret, dilarang mengejek teman, dilarang apa lagi? Merusak mungkin fasilitas yang ada di kelas. Ya, dilarang membuang sampah, dilarang merokok dan lain-lain. Itu adalah contoh peraturan kelas. Betul sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang apa sih perbedaannya dengan keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu nanti berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan dari apa tadi? Peraturan kelas akan meningkat menjadi keyakinan kelas. Jadi level bawahnya itu peraturan. Dari peraturan nanti setelah diterapkan terus dalam jangka waktu tertentu dan sudah mulai diyakini. Contoh ya, saya mengambil satu contoh. Ketika kita mengatakan bahwa dilarang membuang sampah pada tempatnya, itu adalah peraturan kelas. Membuang sampah. Membuang sampah harus pada Tempatnya atau dilarang membuang sampah. itu kalau negatifnya, ya, dilarang membuang sampah sembarangan misalnya, ataukah mungkin dibalik buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu sebentar kita lihat narasi bahasa yang saya bahasakan tadi ini. Tadi agak mirip-mirip tetapi pasti konotasinya ke arah situ. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah itu katanya nilai-nilai yang merupakan maaf itu tadi yang contoh peraturan kelas. Nah kalau budaya ini terus-terus dilakukan, maka itu akan menjadi keyakinan kelas yang diyakini oleh anak-anak kita di kelas, bahwa nilai keyakinan ini adalah masuk kepada nilai kebersihan. Nah jadi kalau nilai-nilai ini lebih universal, tidak terlalu spesifik kayak tadi dilarang mencoret-coret, dilarang merusak kursi dan lain-lain. Masuk Pak Tabe. Lanjut. Oke. Nah, mungkin teman-teman bisa baca slide di atas bahwa keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Itu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi dia sifatnya umum ya, kayak seperti kerjasama, gotong royong, itu masuk pada nilai-nilai. Dia lebih universal. Kalau peraturan kelas itu spesifik, rinci sekali, kayak dilarang mencoret-coret, dilarang merokok dan lain-lain, itu dia detail-detail. Nah, kalau pernyataan keyakinan kelas itu selalu dibuat bentuk positif. Jadi tidak boleh kayak tadi dilarang buang sampah sembarangan. Itu tidak boleh bahasanya seperti itu kalau keyakinan kelas. Nanti dibalik menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu tidak boleh menggunakan kata tidak. Itu dalam yang dikatakan keyakinan sekolah atau kelas. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Ya, nggak usah terlalu panjang sekali narasinya, itu biasa lebih simpel kalau keyakinan kelas bahasanya. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut atau lingkungan sekolah. Berikutnya, Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Mati lampu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke. Keyakinan kelas yang kita yakini bersifat universal, seperti teman-teman ini yang saya bahasakan tadi, lebih bersifat umum, seperti nilai keadilan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Inilah contoh dikatakan nilai-nilai. Kalau menyinggung masalah nilai-nilai begini bahasanya, keamanan, kebersihan. Nah, jadi kalau peraturan tadi kan spesifik, dilarang mencoret-coret. Ya, kalau mau diubah menjadi keyakinan itu masuk kepada nilai apa? Mungkin nilai kebersihan bisa masuk, nilai integritas, nilai peduli bisa masuk di dalamnya. Nah, ini hal yang baru juga bagi saya. Nah, kalau di sekolah-sekolah ini sudah mulai menerapkan seperti ini, yang ada aturan-aturan, ada keyakinan kelas yang mereka buat. Nah, saya sedikit mengajak ke teman-teman. Nah, untuk mencoba belajar membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, kalau situasinya aturannya seperti ini, menggunakan helm saat mengendarai motor, kira-kira nilai keyakinannya apa itu? Keselamatan. Sebentar kita lihat jawabannya ya. Kalau yang kedua, membuang sampah pada tempatnya nilai apa? Kebersihan. Nah, oke, kita lihat lagi yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar, nilai apa? Berlaku. Nah,
betul keselamatan, menjaga kebersihan, selalu bersikap positif atau hormat. Oh, casnya ini? Oke. Kita ada Cid tadi ini. Siapa tuh casnya? Atau casnya? Tercolok sih. Atau ini kabelnya tadi yang saya bermasalah. Tidak menyala ya, Pak. Tadi menyala tuh. Tadi. Oke, saya lanjut dulu. Jadi, nah masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Untuk bisa memahami lagi apa-apa sebenarnya yang menjadi peran kita, kita juga mesti tahu bahwa kita punya kebutuhan dasar. Nah, kira-kira kalau kita main tebak-tebakan 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kesenangan, cinta dan sayang, dan kasih sayang. Ketiga apa? Kebahagiaan. Apa itu yang membuka nggak? Apa kira-kira? Kebutuhan ya, bukan? Kata awal huruf awalnya K. K. Apa kira-kira? Kebebasan. Ibu Dian apa Ibu Dian? Kebebasan. Oke, kita lihat sebentar jawaban Ibu Dian ya, betul tidak? Oke, keempat apa kira-kira? Agak bingung ini karena sedikit kata cluenya. Dan yang kelima kira-kira apa? Terakhir P. Tambah susah lagi nih. Oke, jadi kita mesti tahu teman-teman, rekan-rekan guru hebat sekalian, bahwa untuk kita bagaimana berperilaku ke anak didik kita mesti kita paham bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kita, termasuk juga anak-anak kita butuh. Nah, jadi perlakuan kita ini harus menyesuaikan bahwa oh, anakku ini, anak didikku ini butuh kasih sayang misalnya. Oh, ini dia butuh apa? Kita mesti paham dulu bahwa 5 sebenarnya kebutuhan dasar manusia yang kita harus ketahui, ya, sebagai guru terutama. Nah, coba kita lihat apa saja. Betul tadi, kesenangan. Semua butuh kesenangan? Ya, betul lah. Butuh happy setelah mungkin bekerja atau apa, anak-anak belajar agak-agak dibebani kepikiran, mereka butuh kesenangan juga. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Betul ya Pak? Bapak Ibu butuh cinta sama kasih sayang? Betul sekali. Tanpa ada cinta semuanya terasa hampa ya. Ya, ada lagunya itu. Nah, yang ketiga ada kebebasan. Butuh kebebasan? Nah, itu jangan diheran teman-teman kalau mengajar biasa ada anak-anak kayak kita serius mengajar, lain juga dia kerja. Karena kenapa? Dia merasa kebebasannya direnggut. Dia merasa bahwa saya maunya begini, kenapa saya dilarang-larang atau apa? Itu mungkin karena kebebasannya yang merasa bahwa itu tidak dia dapatkan. Nah, ada lagi yang keempat, penguasaan. Penguasaan ini adalah lebih mengarah bahwa dia butuh dihargai, butuh diberikan penghargaan. Apa yang dilakukan itu mungkin dinilai dan dihargai oleh orang lain, itu masuk ke penguasaan juga. Nah, tidak kalah pentingnya bertahan hidup. Kita butuh makan, butuh minum, ada kebutuhan-kebutuhan dasar kita yang harus dipenuhi. Ini semua tercakup dalam 5 kebutuhan dasar manusia yang mesti kita pahami bahwa anak-anak didik kita juga pasti butuh. Jadi kita perlu analisa kenapa mereka sikapnya seperti itu, karena mungkin bisa saja ada di antara 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi dalam kehidupan mereka. Apakah di keluarganya, bisa saja terbawa ke sekolah, ya. Jadi efeknya bisa kita lihat di kelas. Nah, ini bisa saja karena faktor ini. Nah, tadi restitusi ya. Nah, saya langsung masuk tadi ini segitiga restitusi. Ini berkaitan tadi bahwa restitusi itu adalah pola perlakuan, bagaimana mencari solusi dari suatu permasalahan, ya. Jadi bukan lagi bentuk hukuman atau sanksi, tapi lebih mengarah ke ada namanya penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Suatu proses dialog, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini tahapannya ada 3 teman-teman. Ya, makasih banyak Pak. Atau saya yang terlalu aktif pegang-pegang mungkin kabelnya atau apa nih? Oke, terlalu semangat Pak mungkin. Oke, maaf. Nah,
jadi segitiga restitusi ini teman-teman, saya kasih lihat dulu. Segitiga restitusi ini adalah salah satu model penyelesaian masalah yang bukan lagi kita mengacu hanya berpikir tentang sanksi dan hukuman. Ya, ada tadi restitusi. Nah, tahapannya itu ada 3 ya untuk restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, tahap pertama dalam penyelesaian masalah yang menggunakan metode segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini. Kemudian nanti langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Dan tahap terakhir ada namanya menanyakan keyakinan. Ini betul-betul mungkin istilah baru buat kita. Apa sih, kenapa dikatakan segitiga restitusi? Nah, kita lihat dulu. Langkah pertama di sini menstabilkan identitas. Dia berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua di sini poinnya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Sebenarnya saya punya video, saya sudah mewawancarai ada 2 siswa yang dijadikan sampel. Ada 2 kasus. Di sini menstabilkan identitas di sini ketika anak-anak itu saya langsung mengambil saja kasus yang kedua. Si Kasma ini saya mengambil siswa kita yang namanya Kasma untuk sampelnya. Saya mengambil membuat di situ narasi bahwa kasusnya adalah dia sering terlambat. Ya, jadi saya berposisi sebagai guru karena saya tidak bisa putar videonya di atas. Jadi sebenarnya ada rekamannya, saya hanya ceritakan sedikit saja alurnya ya, karena waktu juga. Jadi si Kasma ini saya panggil ya, ketika dia datang, maka saya ketika menstabilkan identitas, saya tanyain, kamu tahu nggak kenapa saya panggil ke sini? Jadi barang ini saya sekaligus berperan mungkin sebagai guru BK juga ya. Dia katakan tahu. Nah, kira-kira tahu kesalahannya apa? Ya, dia katakan ya karena saya sering terlambat datang. Ya, nah ketika itu saya berposisi untuk menstabilkan identitas, saya mengatakan begini, ya betul sekali bahwa itu kesalahan nak, tetapi manusiawi itu kalau kita berbuat salah, karena semua dari kita termasuk ibu pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini posisinya menstabilkan identitas. Kita memahami dulu itu anak-anak, jangan langsung dikasih bahasa yang bagaimana ya, langsung marah, langsung penekanannya apa, tetapi kita coba stabilkan dulu. Nah, posisi di sini kita seakan-akan memahami, membuat anak-anak itu juga bahwa ya berbuat kesalahan itu manusiawi nak. Semua dari kita pasti pernah melakukannya. Namun yang terpenting bagaimana kita mengambil pelajaran dari itu dan mau memperbaikinya untuk ke depan. Nah, ini ada yang dikatakan menstabilkan identitas. Nah, validasi tindakan yang salah. Nah, pada posisi ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, dan poin ketiga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid lainnya. Nah, contohnya saya lanjut tadi kasusnya yang Kasma ini. Kalau saya ada di posisi validasi tindakan salah, saya akan berkata ke dia bahwa apa kamu tahu nak yang kamu lakukan itu sebuah pelanggaran. Dia katakan tahu ibu. Nah, kira-kira nilai-nilai keyakinan apa yang kamu sudah langgar? Ya, dia akan katakan nilai kepatuhan, ya, nilai ketaatan karena datang terlambat, nilai disiplin juga yang dia langgar. Nah, di sini kita validasi bahwa itu sebenarnya salah. Nah, saya tanyakan lagi, ya, kira-kira kenapa kamu berbuat seperti itu? Kenapa kamu terlambat? Itu masuk juga masih divalidasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya anak-anak, kenapa kita terlambat? Jadi kita coba cerita dulu kasusnya. Kamu terlambat nak, Kasma, pasti punya alasan. Maka si anak ini menjelaskan, ibu saya terlambat karena saya sering begadang kalau malam, nonton, main HP dan lain-lain. Nah, ini masuk kepada validasi tindakan yang salah. Nah, di terakhir tahapnya di segitiga restitusi bapak-bapak atau ibu sekalian, ini murid akan diberi pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, di tahap terakhir ini kita akan coba tanya ke anak-anak, ya kan saya tanya Kasma. Nah, kira-kira nak, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini supaya tidak terulang lagi selalu datang terlambat? Nah, dia akan berkata, baiklah ibu, saya akan cepat tidur kalau malam supaya keesokan harinya atau pagi harinya saya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Nah, di sini inilah dia katakan
yang dikatakan restitusi. Dan teman-teman sekalian, segitiga restitusi ini adalah salah satu juga budaya positif yang mesti kita juga terapkan di sekolah. Oke, lanjut. Ini contoh yang kasus pertama ya. Cuman minta maaf di sini di PowerPoint ini sebenarnya kalau di HP saya bisa putar video rekamannya, tapi saya bikin bermasalah kendala teknis dan lain-lain. Ini di sini saya tidak bisa. Kemudian di kasus 2 ini yang tadi yang saya bahaskan sedikit, ini yang kasus terlambat. Kalau tadi yang kasusnya Salwa itu berbeda lagi ya. Itu ada tadi penjelasannya, cuman minta maaf videonya tidak bisa dan memang waktu juga yang sudah mepet. Ya, ini mungkin penggambaran saya rangkum sedikit sebelum mungkin saya ada 1 atau 2 pertanyaan mewakili teman-teman. Jadi ini tadi penggambaran poin-poin bahwa ada beberapa hal-hal yang bisa kita terapkan di sekolah, lingkungan kita belajar, lingkungan kita mengajar untuk dijadikan sebagai budaya positif. Budaya positif berarti hal-hal yang baik yang bisa kita terapkan dan tentunya akan butuh kolaborasi antara semua unsur ya, bukan hanya kita sendiri seorang guru, pasti bekerjasama dengan ibu kepala sekolah, tetap kerjasama dengan rekan-rekan sejawat dan unsur-unsur lainnya, karena semuanya tidak akan bisa terlaksana dengan baik kalau hanya 1 orang yang mau melaksanakan disiplin atau budaya positif tersebut. Nah, ini ada sedikit mungkin perannya bahwa jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan dan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, ini mungkin untuk mewakili mungkin teman-teman mungkin ada yang mau bertanya 1 atau 2 pertanyaan sebelum saya akhiri presentasi saya hari ini. Ada? Atau tidak ada? Iya. Jelas banget. Jelas banget. Atau bisa mungkin dari jelas banget itu muncul pertanyaan Pak. Tidak ada mic-nya